ternyata hablum minallah dan hablum minannas itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Maka betul kata Nabi, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Di situ disebutkan tetangga dekat, tetangga jauh. Dan di situ tidak disebutkan apakah tetangganya itu Kristen, apa Hindu, apa Buddha, dan Mogandul, uka-uka, gentayangan, uji nyali, nggak peduli. Yang penting tetangga. Apakah tetangganya dari Sragen, Klaten, Jogja, Jakarta, Bandung, tidak peduli. Yang penting tetangga. Apakah tetangganya PDIP, apa Golkar, apa Demokrat. Makanya kalau nolong orang Wira, jangan sampai lihat suku, ras, dan agamanya. Sesama orang Indonesia itu, tolong, bentar, kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, apa Jawa Barat, Jawa Barat, Islam, apa Kristen, apa Hindu, aduh tolong, padahal sudah hidrasi, sudah mau mati, sudah, darah mengucur begitu lupa. Islam NU apa Muhammadiyah, NU PKB, P3 apa Golkar Agung Laksono, apa Setia Novanto, Demokrat yang apa Muldoko, apa AHY, Muldoko lebarannya Selasa para Rabu pilih Jokowi apa Prabowo, sudah mati baru ditolong. Dari sini maka menunjukkan ayat An-Nisa ayat 36 bicara kesempurnaan ibadah. Kalau hablum minallah beres, yang kedua hablum minannas, hubungan baik dengan sesama. Maka di Wellington, mohon maaf, Anda sehebat apapun ibadah Anda, tapi kalau silaturahim Anda terputus, sesungguhnya itu jalan surgawi tertutup. Hablum minallah itu penting pertama. Kenapa? Nanti orang yang paling penting. Ya. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita khususnya hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama untuk menghadiri dan mengikuti insya Allah tausiah atau siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Wijayanto dari Indonesia. Salam dan sholawat tentu kita aturkan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas bimbingan, atas petunjuk yang telah diberikan, contoh-contoh yang telah diberikan kita dalam mengarungi kehidupan di dunia dan mempersiapkan kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sangat senang dan sangat istimewa hari ini kita bisa berjumpa meskipun melalui Zoom, akan tetapi kita sangat senang sekali bisa bertatap muka langsung dengan Ustadz Wijayanto. Nah, sebelum kita mendengarkan tausiah, tentu akan kami sampaikan terlebih dahulu sedikit CV dari beliau. Mohon izin Ustadz, ya, Ustadz Wijayanto lahir di Sragen. Insya Allah sama dengan saya, sama-sama dengan orang Sragen, hanya beda nasib. Kalau beliau jadi Ustadz, saya hanya mendengarkan. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan berkah barokah, amin. Beliau adalah Ustadz yang sangat terkenal, sangat sering dilihat di TV. Ya. Kalau Anda ke Indonesia pasti melihat beliau di TV. Dan kita sekarang ini bisa bertemu langsung. Dan insya Allah nanti kita akan mendengarkan siraman rohani dan berdiskusi apabila Bapak Ibu kaum muslim muslimat ada pertanyaan yang akan disampaikan. Beliau juga sering sekali tentu berkeliling tanah air, mungkin di luar negeri juga untuk mengisi pengajian-pengajian atau kajian-kajian tentang Islam. Kita ada waktu sekitar 1,5 jam. Terima kasih Ustadz. Mungkin kalau Ustadz berkenan memberikan tausiah sekitar 1 jam, nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Kalau Ustadz berkenan, pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan. Sudah kita siapkan Mas Wira dan Mas Nazor. Baiklah Ustadz, mohon izin, kaum muslim muslimat yang saya hormati, mengawali kegiatan sore hari ini, kita akan mendengarkan tausiah dan insya Allah akan berdiskusi bersama dengan Ustadz Wijayanto. Waktu 10-nya kami persilahkan. Monggo Ustadz. Masih mute Ustadz, masih mute. Ya, baik. Sebelumnya saya mau cek audio apakah cukup bagus termonitor. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol. Sangat jelas Ustadz, sangat jelas. Ya. Kalau sudah bagus, biasanya saya cek yang kedua, cek saldo tabungan gimana? Ya, ala kulli hal, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim.
Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin wa qala aidan la yadkhulul jannah man qati'ur rahim wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Wa qala ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sadaqallahu azim wa sadaqatul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa sakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, ya saya banggakan, saya doakan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan satu kesehatan dan keberkahan hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua kami, para senior kami, para guru-guru kami yang join di jamaah Zoomiyah, jamaah semua webinariah, virtualiah di UMI Wellington ini. Saya sangat berharap kapan-kapan bisa bertatap muka karena tentu akan berbeda ketika kita bertatap muka dengan bertatap maya. Tapi ini tidak mengurangi silaturahim kita karena Nabi bersabda, tolong diperhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, fatona, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi mengatakan layat hulul jannah mangqati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Luar biasa, ternyata silaturahmi menjadi syarat surgawi. Kenapa? Karena memang nanti kesempurnaan orang beribadah itu kalau adanya hubungan baik antar sesama. Bahkan silaturahim itu kalau dari semua ayatnya tidak mengarah kepada orang yang seagama saja. Bahkan seluruh manusia kepada tetangga kepada itu. Betapa pentingnya silaturahim, maka ayat mengenai silaturahim selalu dikaitkan dengan ibadah mahdhah kepada Allah. Setelah orang itu beribadah kepada Allah, maka supaya menjalin silaturahim. Hari ini kita silaturahim walaupun kita jauh di mata tapi dekat di hati. Ada lagunya Pak Leon, jauh di mata, dekat di hati, kita memandang langit yang sama. Artinya langit di Wellington dengan langit di sini sama. Dengan demikian sebetulnya kita ini boleh physical distancing tapi jangan sampai kita hard distancing. Kita boleh social distancing tapi jangan sampai spiritual distancing. Sekali lagi, ini mohon maaf kita tidak bisa bertatap muka tapi bisa bertatap maya walaupun secara kelon itu kelas online ya itu. Walaupun secara virtual, walaupun secara daring, tetapi alhamdulillah ini bagian dari cara silaturahim kita. Kenapa? Ini penting untuk saya sampaikan. Coba dibaca surat An-Nisa ayat 36. Ketika Allah mewajibkan kita beribadah kepada Allah untuk menyempurnakan dengan silaturahim. Ayat 36 surat An-Nisa, boleh langsung terjemahnya juga nggak apa-apa. Silakan Mas Nazar. Ya. Mohon maaf, ayat berapa tadi Ustaz? Ayat 36 surat An-Nisa. An-Nisa ya, browsing sebentar, ya, semuanya siap. Mudah-mudahan masih ada paket datanya. Kalau ya. Insya Allah. Kalau di Indonesia minimal belinya 4 giga lah paling enggak gitu ya. Oh, ini. Biar interaktif semuanya yang sudah siap baca aja. Yang saya suruh baca terjemahannya saja supaya sampai ke poinnya. Ya. Oh, okay. Jadi begini, ayat 36 surat An-Nisa terjemahannya yaitu dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Oke, ayat ini bicara pertama tentang wajibnya beribadah kepada Allah, jangan ada syirik. Syirik itu apa? Syirik itu ada 5. Nanti semua ibadah kalau ada 5 ini seluruh ibadahnya tidak diterima. Alalillahi dinul khalis. Misalnya, kita sholat tiap hari, luar biasa puasa, baca Quran, tapi begitu sekali ke dukun, maka 40 hari sholat kita nggak diterima. Dan Allah sangat-sangat sensitif terhadap syirik. Ketika Rasulullah menasihati tentang syirik ini, maka yang pertama ya Zaid, anak angkatnya Rasulullah, orang itu betapa ya Zaid, bagaimana kalau kamu punya istri? Istrimu itu makannya banyak, nggak apa-apa, itu istri saya. Tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, nggak apa-apa, itu istri saya. Bagaimana kalau istrimu itu pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot, kayak gentong, nggak apa-apa, itu istri saya. Bagaimana kalau dandannya minor, pokoknya nggak enak dilihat mata, nggak apa-apa, itu istri saya Rasulullah. Bagaimana kalau kamu kasih makan, kamu kasih minum, diberi makan, diberi sandang, pangan, papan. Tapi kalau tidur dengan orang lain,
Kalau hamil atas hubungan dengan orang lain, kalau anak lahir itu atas hubungan dari orang lain. Oh, kurang ajar ya Rasulullah. Saya talak 762 kali kalau perlu. Maka Rasulullah mengingatkan, ya Zaid, Allah lebih cemburu kepada orang yang berbuat syirik daripada kamu kepada istrimu. Makanya di semua ayat yang bicara tentang sembah dengan Allah akan rusak kalau ada syirik. Karena asyirku dzulmun adim. Seandainya, mohon maaf, di Wellington ada orang mencuri motor dengan orang yang menyembah batu. Kira-kira yang dipenjara oleh manusia yang dianggap kriminal adalah yang nyembah batu apa yang nyuri motor? Nyuri motor. Yang nyuri motor. Tapi bagi Allah yang tidak diampuni dosanya, yang mana? Yang menyembah batu. Jadi di mata Allah sangat sensitif. Maka Allah lebih cemburu. Satu dalam bentuk zat. Jangan ada zat lain selain Allah yang dituhankan. Bentuknya adalah animisme. Bentuknya adalah antropomorfisme. Jadi tidak boleh ada simbol-simbol ketuhanan. Makanya sholat tidak boleh ada patung, nggak boleh ada gambar. Ketika Rasulullah sholat ada gambar, depannya disobek, bukan dibuang, dipakai untuk bantal. Jadi jangan sholat wira biar sholatnya khusyuk, depannya jajannya kasih gambar Ayu Ting Ting. Wah, sujudnya biar ini dikasih Luna Maya. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak ada simbol ketuhanan. Itu pertama. Ini hal yang sangat penting saya sampaikan. Kenapa? Karena semua amal nggak ada artinya kalau rusak dalam keimanan ini. Nanti kita baca ayatnya setelah ini. Ya. Ini karena saya tanya ke anak saya, suruh nanya Pak Leon apa temanya. Enggak, pokoknya nanti diselingi sedekah untuk masjid. Ya sudah, enggak kasih tema. Intinya adalah satu, beragama yang lurus. Alalillahi dinul kholis. Tidak boleh ada zat yang dituhankan selain Allah. Dikeramatkan. Ini penting sekali. Karena kalau ini sudah rusak, seluruh kebaikan kita itu kelihatannya amal baik, ternyata itu yang paling merugi di dunia ini. Yang kedua sifat. Satu fidzat, dua sifat. Jangan ada mensifati Tuhan yang tidak layak atau benda yang disifati Tuhan. Kalau tadi animisme, ini dinamisme. Dinamisme itu kalau lewat Casablanca harus ngebel 3 kali. Kalau ada lewat sini batu besar baru harus seperti ini. Enggak boleh. Itu ada dinamisme. Itu. Kalau ke laut jangan pakai baju putih segala macam. Itu bagian dari dinamisme. Kalau ini mohon maaf, pertama itu zat, yang kedua sifat. Yang ketiga adalah dalam isti'anah. Ini yang paling banyak di Indonesia. Iya kana butuh wa iya kana nasta'in, tapi di Indonesia banyak iya kana butuh wa dukun nasta'in. Itu. Iya kana butuh wa kuburan nasta'in. Beribadahnya kepada Allah tapi minta-mintanya ke dukun. Kalau pengen cepat sembuh nggak usah ke dokter, cukup ke Jombang ada anak bernama Ponari dicelupi batu, celup-celup jadilah Ponari Sweat. Anda kalau pengen kaya nggak usah kuliah di Wellington, kelamaan. Cukup ke Dimas Kanjeng Taat Pribadi nanti digandakan. Kalau Anda lahir Selasa Kliwon maka tidak cocok kerja di mana itu Pak? BS itu. Masya Allah. Oh, jangan kerja di air segala macam. Bahkan kalau Anda, ini isti'anah. Jadi rusaknya akidah kalau bahkan horoskop. Ini oleh orang modern horoskop. Ini sio menjadi penting untuk pernikahan. Siomu anjing, sana kucing. Anjing sama kucing berantem, nggak cocok. Siomu anjing, sana... Sebentar, ini. Baru ngajar. WA nih. Mohon maaf, ini apa untuk... Karena saya sambung menyambung ini. Ini Zoom yang keempat sudah ini. Nanti masih ada Zoom lagi. Zoomnya ke San Francisco, jadi dari Australia ke San Francisco. Di kedutaan rutin memang. Setiap malam Jumat. Dari sana ternyata masih Kamis malam masih berbalian. Ya, Rabu. Ya. Jadi mohon maaf. Jadi sekali lagi luar biasa di dalam bentuk sifat. Jadi syirik di dalam sifat, zat, kedua sifat, ketiga di dalam isti'anah. Di dalam mohon pertolongan. Orang sionya ini nggak cocok dengan sio itu. Sionya anjing, sana monyet. Anjing sama monyet cocok, topeng monyet. Itu semuanya tidak boleh. Semuanya itu. Ada hari-hari baik segala macam. Yang keempat, syirik di dalam ibadah. Ketika orang menciptakan ibadah baru. Tadi malam saya bicara di iNews TV. Bicara tentang aliran sesat karena ada sholat menghadap ke 4 kiblat. Nah, itu bentuk kesyirikan.
Ada ke timur, ke barat, terakhir tengkurap, itu semuanya. Nah, dari sisi ini syirik di dalam ibadah. Bentuknya bid'ah, bentuknya amalan yang tidak dicontohkan. Atahiyat begini, mentang-mentang dia PDIP, atahiyatnya gini. Mentang-mentang siapaan begini, mau PKB begini, enggak boleh. Karena itu sesuatu prerogatif Allah. Jadi itu bagian dari rusaknya keberagamaan kalau ada syirik di dalam ibadah. Yang kelima, asyirku fil ahkam. Syirik di dalam di dalam hukum, yaitu tidak jelas antara halal dan haram, yang najis tidak najis, yang dibolehkan sama dilarang, semua ditabrak, maka keberagamannya rusak. Makanannya makanan yang haram, pakaiannya pakaian yang najis, perbuatannya perbuatan maksiat, maka itu akan merusak dalam keberagamaan. Agama ini akan lurus, mohon maaf, kalau satu, ibadah tidak bercampur dengan syirik. Lanjut ayatnya, biar selesai. Ya. Apa dari awal, Mas Wira? Oke, saya baca terjemahnya aja, Ustaz. Ya, terjemahnya dari awal. Ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Kalau kita bicara, kalau belajar linguistik, kalau kita bicara semantik, sebetulnya ayat ini boros. Karena kenapa? Berbuat baik disebutkan 9. Kepada bapak, ibu, kerabat, anak yatim, ibnu sabil, sampai kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Mbok sudah kepada seluruh manusia. Karena ayat ini bicara kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Jadi seluruh manusia. Dan begitulah bahasa Quran. Untuk mengambil hati betapa kepada orang tua dulu. Kenapa? Karena itu bagian dari prioritas. Orang tua itu orang yang luar biasa. Maka disebut dulu kepada orang tua. Walaupun dalam Islam orang tua ada 3. Orang tua yang melahirkan atau yang mengasuh. 2 orang tua yang menikahkan. Yaitu mertua. 3 orang tua yang punya jasa. Memberi ilmu pada kita. Yaitu para guru-guru, para ustadz, para kiai, orang-orang yang berjasa pada diri kita. Luar biasa. Karena orang tua itu nanti Mas Wira dan family itu sudah bisa menyadari punya anak. Orang tua itu mau menggantikan anaknya kalau sakit. Tapi tidak sebaliknya. Saya merasakan istri saya itu 3 anaknya. Mohon maaf. Ya jangan diputus, enak aja. Istri saya itu 3 anaknya, Pak Leon langsung deg-degan. Ya. Nah, ketika istri saya harus ke luar negeri, karena istri saya di bagian kerjasama internasional, dosen juga, maka saya harus nunggu di rumah, dan ketika saya bagian nunggu rumah, 3 anak yang sakit 2. Dan disitulah saya berdoa, ya Allah, mbok yang sakit saya saja, biar biar anak saya sehat. Sehebat apapun anak, tidak ada yang mau menggantikan orang tuanya. Orang tuanya sudah pikun, misalnya orang tuanya Mas Wira sudah pikun. Ya Allah, mbok yang pikun saya saja, biar orang tua saya bisa belajar di Wellington. Tidak ada yang mau. Bahkan ada orang tua, dulu Mas BS Putra itu asli, namanya siapa ya BS ini? Budi Putra, Pak. Pak Budi. Mas Budi dulu, mohon maaf. Mas Budi dulu dulu di pedesaan di Sragen itu ada orang tua yang anaknya sakit pilek, dia nyedot ingus anaknya, ngisep ingus anaknya. Betul, itu bagi ibu-ibu pernah ngalami nyedot ingus anaknya. Tapi sehebat apapun anak di Wellington, tidak ada yang berani yang mau nyedot ingus bapaknya. Oh, bapak sakit ya, oh bapak pilek ya, sini tak hirup tak sedot ingusnya. Ada yang mau? Maka hati-hati terhadap orang tua. Tapi ayat ini bicara intinya adalah bagaimana membuat hubungan baik kepada sesama. Ternyata hablum minallah dan hablum minan nas itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Maka betul kata Nabi, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Di situ disebutkan tetangga dekat, tetangga jauh. Dan di situ tidak disebutkan apakah tetangganya itu Kristen, apa Hindu, apa Buddha, dan mau gandul, uka-uka, gentayangan, uji nyali, nggak peduli. Yang penting tetangga. Apakah tetangganya dari Sragen, Klaten, Jogja, Jakarta, Bandung, tidak peduli. Yang penting tetangga. Apakah tetangganya PDIP, apa Golkar, apa Demokrat. Makanya kalau nolong orang Wira, jangan sampai lihat suku, ras, dan agamanya.
Sesama orang Indonesia itu, aduh, tolong, bentar, kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, apa Jawa Barat, Jawa Barat, Islam apa Kristen apa Hindu, aduh, tolong, padahal sudah, sudah hidrasi, sudah mau mati, sudah, darah mengucur begitu lupa. Islam NU apa Muhammadiyah, NU PKB, P3 apa Golkar Agung Laksono apa Setia Novanto, Demokrat yang apa Muldoko apa AHY, Muldoko lebarannya Selasa para Rabu pilih Jokowi apa Prabowo, sudah mati baru ditolong. Dari sini maka menunjukkan ayat An-Nisa ayat 36 bicara kesempurnaan ibadah. Kalau hablum minallah beres, yang kedua hablum minannas, hubungan baik dengan sesama. Maka di Wellington, mohon maaf, Anda sehebat apapun ibadah Anda, tapi kalau silaturahim Anda terputus, sesungguhnya itu jalan surgawi tertutup. Hablum minallah itu penting pertama. Kenapa? Nanti orang yang paling merugi adalah orang yang kelihatannya amalnya baik, tapi tidak beres keimanannya. Bercampur dengan syirik. Sekarang dibaca surat Al-Kahfi ayat 103-104. Al-Kahfi. Ya. Ini sengaja pertemuan pertama biar. Tolong jangan hanya Mas Wira, semuanya siap. Dari keluarga Mbak Wina, dari Pak Abu Abizar, itu dari Mbak Nana mungkin, Pak Weli, Abdullah, siapa pokoknya yang siap, biar ini. Yuk. Al-Kahfi 103. Hal nunabbiukum bi aksarinal a'mala. Siapa orang yang paling merugi? Orang Wellington paling merugi itu siapa? Orang yang ngiranya amal baik, tapi sesungguhnya dia telah melakukan satu perbuatan yang sia-sia. Ayo. Mohon izin, Ustaz. Ya, silakan, Mas Nantar. Itu siapa? Ini. Oke, Mas Wira. Ya, Mas Wira, ya. Surat Al-Kahfi ayat 103. Katakanlah ya Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Ayat 104. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ya. Orang yang paling merugi itu orang yang perbuatannya sia-sia, tapi dikiranya dia amal baik. Nyumbang berapa miliar, nolong orang begitu rupa, tapi tidak punya keimanan. Ruginya luar biasa itu. Dia ngiranya baik, mau nyumbang kok. Dia ngiranya baik, nolong orang, tapi tidak ada keimanan. Kenapa? Karena akhiratnya dia tidak dapat apa-apa. Tidak dapat surga. Loh, berbuat baik kok. Dia sudah dibalas di dunia. Di dunia disempurnakan. Dia sudah bisa jadi pejabat, jadi anggota dewan, dia sudah bisa mendapatkan popularitas, dia bisa terkenal di sana sini, dia sudah disebut. Amalannya, di pahalanya hanya di dunia. Loh, tapi kok nggak dapat surga? Surga itu milik Allah, sementara kerjamu bukan untuk Allah. Maka Allah tidak ngasih surga. Mau kerja bukan untuk aku, masuk minta pahala kepada aku. Orang kerjanya di Honda, masuk minta pahala, minta gajinya kepada Yamaha. Kerjanya di Yamaha, jangan minta gaji ke Honda. Demikian juga orang yang tidak beriman, tidak kerja untuk Allah. Dia tidak beramal untuk Allah. Maka wajar saja orang yang paling merugi, dikiranya dia sudah amal baik, tapi rusak imannya. Maka yang pertama yang diberesi di Wellington adalah keimanan kita. Kalau orang sudah tidak ada iman, Masya Allah. Orang ada iman itu walaupun ada apapun. Makanya saya heran di Wellington. Kalau gajinya berapa miliar kok sampai nggak sholat. Ya Allah, masih lumayan kalau dapat miliaran gitu. Masih eman, dapat dunianya. Ini sudah pas-pasan, tapi mohon maaf. Untuk mudik aja masih nabung sana kemari, segala macam. Sementara sholat ditinggalkan. Kasihan sekali dari sisi ini, maka luar biasa. Orang yang paling merugi itu, orang sampai mati masih tidak ada iman. Atau di dalam surat Al-Imran, ayat 91. Memang sengaja ini saya akrabkan dengan Quran saja. Itu. Ya, Al-Imran ayat 91. Semuanya agak aktif biar ada interaktif. Dan saya senang kalau kameranya di-on-kan. Supaya jelas saya bicara dengan anak-anak manusia. Saya kalau di-off-kan, saya takut nanti dengan Mas Budi, mohon maaf, nanti tiba-tiba semuanya udah bilahi taufik walhidayah, saya tinggal Pak Leon, Pak Budi, sama saya, sama Mas Wira. Yang lain udah bismika, Allahumma akhiyah wa bismika amun. Ya. Al-Imran silakan. Al-Imran 91. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini terjemahannya yaitu sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran. Orang kafir
mati dalam kekafiran. Orang kafir adalah orang yang nggak punya iman. Kalau nggak punya uang namanya fakir. Kalau nggak punya pasangan namanya jomblo. Saya ulang. Orang yang kafir itu orang yang nggak punya iman. Kalau nggak punya uang namanya fakir. Kalau nggak punya pasangan namanya jombloan atau jomblowati. Itu. Ini yang jomblo-jomblo ini. Makanya Nazar sudah nikah belum? Dereng, Ustaz. Dereng, segera. Kamu punya alat nggak ada manfaat. Ngapain? Gitu. Mubadir. Ya, segera nikah. Oh, ya, segera nikah. Amin. Ini yang belum nikah siapa? Ayo dijodohkan aja. Tolong dicarikan Mbak Nungki. Itu masih punya adik-adik yang belum nikah enggak? Ini. Mbak Nungki nahan tawa, Mbak Nungki, Ustaz. Oh iya, Mbak Nungki oke enggak? Sudah nikah belum Mbak Nungki? Sudah beranak. Udah beranak. Adiknya, cari adiknya, ya itu semuanya. Ya, gimana adiknya Mbak Nungki? Alhamdulillah, nadarnya alhamdulillah, tapi adiknya Mbak Nungki innalillah itu, naudzubillah. Ya. Jadi orang kafir, saya kembalikan ayat. Orang kafir sampai mati di dalam kekafiran. Lanjut. Orang kafir, sungguh orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus dirinya dengannya. Maka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Orang kafir mati tetap di dalam kekafiran. Nggak punya iman. Walaupun punya emas sepenuh bumi. Padahal nggak ada orang punya emas sepenuh bumi. Di antara yang ini aja tidak ada yang punya emas 1 kilo aja, nggak ada kok. Padahal wanita punya emas kalau ngomongan sambil gini-gini. Wah gimana kabarnya? Wah ini ditanya toilet aja. Oh itu kanan kiri lah naik biar tahu kalau emasnya gede-gede. Itu wanita. Sampai tanya harga salak di Jogja aja liburan itu vacationnya aja. Oh salaknya sekilo berapa? Biar tahu kalau cincinnya gede-gede. Untung yang jual tetangganya Mas Budi, jadi nggak mau kalah. Giginya pakai emas. Oh sekilo Bu, 10.000 yang punya emas tidak hanya orang Wellington. Tapi walaupun punya emas sepenuh bumi, kalau dia tidak punya iman, maka nggak ada artinya sama sekali. Dia tidak bisa, walaupun punya emas, nggak ada iman, siksa tidak akan bisa dihindari. Maka yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana mempertahankan keimanan. Maka apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman di Wellington ini, di tengah-tengah seperti ini, Masya Allah. Karena tadinya mintanya Pak Leon minta Sabtu Ahad. Sabtu Ahad itu saya full. Mohon maaf, saya itu bisa pagi sampai malam karena untuk pesantren saya, di rumah saya ada 178 anak. Dan juga untuk keluarga. Memang hari-hari untuk itu. Memang full saya kalau Sabtu Ahad, mohon maaf. Makanya Pak Leon bisanya kalau bisa digeser. Kalau Sabtu Ahad suruh yang lain. Itu. Ya, itu. Alhamdulillah di rumah saya ada 178 anak. Dan gaji saya jadi dosen itu 7 juta. Take home base-nya sekitar 8 juta. Itu 26 tahun jadi dosen. Tapi alhamdulillah 178 anak belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah berkahkan rezeki dari mana? Entah dari teaching, training, syuting. Untung saya dihubungi Pak Leon dari Wellington. Mudah-mudahan paham maksud saya. Ya. Orang itu kalau pintar cukup dengan paham. Insya Allah nomor rekeningnya kan udah punya. Itu. Ya. Itu. Paham nggak ini? Cuma tertawa aja. Ya, kalau udah paham. Paham, insya Allah paham. Iya, orang pintar tuh cukup dengan isyarat. Nanti silahkan ke Jogja, nanti tengok ada 178 di rumah saya. Alhamdulillah, belum pernah sampai kelaparan sampai hari ini. Allah berkahkan itu. Dan salah satu makanan yang belum pernah dimakan, biaya yang belum pernah dinikmati oleh anak-anak santri saya adalah dari Wellington. Ya, ini mudah-mudahan nanti sempat merasakan ya itu. Dari sisi ini sekali lagi paham ya? Sampai sini paham? Paham saya lanjut. Kalau paham lanjut ya. Enggak, saya enggak butuh amplop. Amplop itu saya buangin tiap hari ya.